Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti pernah berbuat khilaf dan kesalahan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya untuk berputus asa dari rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apapun dosa yang telah kita buat, sebanyak apapun dosa kita, percayalah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki beribu-ribu cara untuk mengampuninya, asalkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila mereka jatuh berbuat perbuatan yang keji, atau mereka mendolimi diri-diri mereka dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah karena dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tega kita masuk neraka. Allah tidak menginginkan kita masuk neraka. Yang Allah inginkan adalah agar kita semua masuk ke dalam surganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada surga. Tetapi siapakah yang enggan masuk surga itu? Mereka adalah diri kita sendiri. Dengan melaksanakan larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan memasukinya. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, waman ya'ba, siapakah yang enggan itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka ia akan masuk surga. Waman asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat, tidak taat kepadaku, maka dia telah enggan masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita semua. Di antara bukti rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah Allah melipat gandakan satu kebaikan yang kita lakukan menjadi 10, dan Allah membalas satu keburukan dengan satu keburukan. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, barang siapa yang datang dengan kebaikan maka akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha, dan barang siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas dengan semisalnya. Wa hum la yudhlamun, dan mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bukti rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah sebuah kisah dari seorang wanita yang tertawan. Kemudian dia mencari anaknya. Setelah ia dapatkan anaknya, ia peluk anaknya, kemudian ia susui anaknya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, apa pendapat kalian? Apakah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api unggun? Maka spontan para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cinta kepada para hambanya daripada seorang wanita ini kepada buah hatinya. Dan di antara bukti rasa sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala jarang sekali mengadab langsung di dunia hamba-hambanya yang berbuat dosa hanya satu kesalahan saja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar tangannya di malam hari. Innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari bertobat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari bertaubat kepadanya. Lihatlah Fir'aun. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengadab Fir'aun hanya dengan satu kesalahannya? Siapa Fir'aun?
Fir'aun adalah orang yang pernah ada di muka bumi ini yang paling membangkang. Bahkan Fir'aun pernah mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Bukan hanya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, barangkali Fir'aun akan ingat dan Fir'aun akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah yang semuanya adalah dalil tentang ibadah roja, yaitu rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya, mengharapkan ampunannya. Tetapi ikhwatal iman, roja atau berharap tidak cukup hanya dengan hati. Harus kita aplikasikan dengan amal perbuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-Nya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya ia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Mungkinkah ikhwatal iman kita mengharapkan memetik buah yang ada di surga, tetapi kita menanam benih-benih buah di dalam api neraka? Mungkinkah ikhwatal iman kita bisa berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berteman dengan para siddiqin, wasyuhada, wassalihin di surga kelak, sedangkan sampai saat ini kita masih berbuat maksiat, kelakuan kita masih seperti kelakuan ahli maksiat? Seorang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau menginginkan kesuksesan tetapi engkau tidak menempuh jalan-jalan menujunya. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya bahtera itu tidak bisa berlayar di atas daratan yang kering. Ikhwatal iman, inilah khutbah kedua yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannah
وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة